Jangan sedih katanya. Diusapin kepala saya. Insya Allah nanti iman akan dapat sesuatu yang lebih besar daripada sekarang. Tapi ada syaratnya. Ada apa? Ada apa? Ada syaratnya. Terus saya tanya, apa syaratnya? Kata ayah saya, kalau kamu ingin ditinggikan derajatnya, ingin disukseskan hidupnya, ingin dibahagiakan hari-harinya, ada 3 syaratnya. Ada berapa? Ada berapa? 3. 1, jangan pernah tinggalkan Allah. Apa yang pertama? Coba sama-sama. 1, 2, 3. 2, jangan pernah lupakan Allah. Apa yang kedua? Yang ketiga, jangan akhirkan urusan Allah. Apa yang ketiga? Tala'al badru 'alaina. Siapa di antara teman-teman yang ingin jadi anak yang sukses? Turun. Nanti angkat tangan, katakan saya bisa. Oke. Adik-adikku, anak-anakku di HK, siapa yang ingin jadi anak yang sukses? Siapa yang pengen jadi anak yang berhasil? Siapa yang ingin membahagiakan orang tuanya? Siapa yang ingin menghaji umrohkan orang tuanya? Siapa nanti yang lulus dari sini pengen dapat beasiswa? Dapat beasiswanya plus dapat uang sakunya? Habis lulus pengen jadi ulama besar, jadi ustadz yang besar, jadi pengusaha, pengen jadi orang yang kaya, punya pesantren, punya rumah sakit. Siapa yang pengen jadi gubernur? Jadi oke. Teman-teman sekalian, Ahilman ingin memulai dari cerita. Tadi waktu saya berjalan dari depan ke sini, kemudian saya lihat teman-teman santri. Saya ingat masa-masa waktu saya juga di pesantren. Ahilman, apa yang membuat Ahilman dulu ingin masuk pesantren? Di antara jawabannya, karena saya pengen keluar dari rumah saya. Saya pengen keluar dari rumah saya yang waktu itu keadaan rumah saya itu bisa dibilang mungkin nggak nyaman lah begitu. Ibu saya seorang tukang dagang di pasar. Ayah saya bantuin ibu saya di pasar. Rumah saya itu di kampung di daerah Garut. Kalau hujan itu airnya masuk ke dalam rumah. Kalau kemarau anginnya kenceng, itu asbesnya seringkali terbang ke belakang. Jadi bisa dibilang saya adalah anak yang mungkin bukan dari anak yang mampu, tapi dari anak yang kurang mampu. Maka saya pernah bilang ke ayah saya, ayah, mah, Hilman pengennya sekolahnya nggak di sini. Di mana? Ya pokoknya pengen lebih baik aja. Nah, di antara ucapan ibu saya itu dan ayah saya, karena saya itu waktu kecil nakalnya minta ampun, nakal. Jadi kalau main bola belum pecah kaca tetangga, belum beres main bolanya, saking nakalnya. Sampai kata ibu saya begini, kata ayah saya, sampai dikomplain oleh tetangga, "Ece, ibu, iya, ini anak kamu nih, siapa? Hilman. Kenapa? Meni bangor pisan. Meni nakal banget." Kira-kira begitulah kalimatnya. Apa jawaban ibu saya? "Maafin ya anak saya, doain nanti insya Allah anak saya bakal jadi ustadz," katanya.
Terus kata tetangga, oh nggak mungkin, karena kita nggak punya orang tua yang sama, kakak kita juga bukan di bab itu. Tapi orang tua sih suka bilang, nanti anak saya akan jadi ustadz, akan belajar ilmu agama. Maka lulus SD, kemudian saya masuklah ke pondok pesantren, namanya Pondok Pesantren Darul Arqam di Garut. Mungkin teman-teman pernah dengar Ustadz Adi Hidayat, tahu? Beliau adalah kakak kelas kami di pondok tersebut. Saya adik kelas beliau, beda 4 atau 5 tahun dengan beliau kira-kira. Singkat cerita, saya jalanilah kehidupan saya di pesantren. Kelas 1, kelas 2, kalau sekarang kelas berapa? Kelas 7, kelas 8. Pertanyaan saya, teman-teman, waktu awal tinggal di pesantren itu langsung betah atau belum betah dulu? Langsung betah atau belum betah? Coba, saya pengen tahu, ada yang santri baru sekarang ada? Santri baru, oke. Teman-teman, nih, yang santri baru saya tahu mana wajahnya ya. Yang santri lama saya tahu juga mana wajahnya. Terus gimana Ustadz? Singkat cerita, kalau tidak salah kelas 2 SMP lah, kelas 2 Sanawiyah, saya dipanggil sama guru saya. Hilman, iya, sini katanya. Iya, kenapa? Beresin baju kamu, masukin ke tas, terus kamu disuruh pulang sama ayah kamu ke rumah. Saya bilang, mau apain pulang? Saya tuh kalau pulang nggak mau, karena 1 jauh, 2 tuh boga ongkos, kira-kira begitulah. Jadi 1 jauh, 2 nggak punya ongkos. Jadi kalau pulang teh pasti males. Tapi guru saya minta saya untuk pulang, kamu disuruh pulang sama ayah kamu katanya. Udah, singkat cerita saya pulang lah. Sampai di rumah, saya masuk ke dalam rumah, kemudian saya dipanggil sama ayah saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iman ya? Iya Pak. Sini katanya. Duduk di samping. Ayah saya di sini, kemudian saya di sini. Ayah saya nanya ke saya, Iman, gimana, betah nggak di pesantren itu? Teman-teman pernah nggak ditanya gitu sama orang tuanya? Pernah nggak ditanya begitu? Pernah ya? Betah nggak di pesantren itu? Betul apa enggak? Pernah digituin? Pernah ditanya begitu? Kemungkinan besar pernah, walaupun mungkin tidak semua. Betul? Saya ditanya sama ayah saya, betah apa enggak di pesantren itu? Saya jawab ke ayah saya, betah Pak. Tapi kan wajah nggak bisa bohong ya. Saya bilang, betah Pak, tapi sambil wajah saya cemberut. Kata ayah saya, yang benar jawabannya, betah apa enggak? Saya bilang, enggak betah Pak. Enggak betah kenapa? Saya ceritalah, saya itu waktu sekolah sering direndahkan sama teman-teman saya, sering dihina sama teman-teman saya. Kalau sekarang namanya apa? Saya sering dibully sama teman-teman saya. Kata teman-teman saya, Hilman ini orangnya nggak asik katanya. Kok nggak asik? Saya itu kalau diajak jalan suka nggak mau. Bukan nggak mau karena saya nggak bisa atau karena nggak mau, bukan. Tapi karena saya nggak punya kemampuan untuk jalan sama teman-teman saya. Teman-teman saya dikasih uang setiap bulan minimal 500.000. Saya dikasih uang 50.000 setiap bulan. Jadi saya nggak bisa ngapa-ngapain. Sampai kata ayah saya, Hilman, jangan sedih katanya. Diusapin kepala saya. Insya Allah nanti Iman akan dapat sesuatu yang lebih besar daripada sekarang. Tapi ada syaratnya. Ada apa? Ada apa? Ada syaratnya. Terus saya tanya, apa syaratnya? Kata ayah saya, kalau kamu ingin ditinggikan derajatnya, ingin disukseskan hidupnya, ingin dibahagiakan hari-harinya, ada 3 syaratnya. Ada berapa? Ada berapa? 3. 1, jangan pernah tinggalkan Allah. Apa yang pertama? Coba sama-sama. 1, 2, 3. 2,
jangan pernah lupakan Allah. Apa yang kedua? Yang ketiga, jangan akhirkan urusan Allah. Apa yang ketiga? Ulangi. Satu apa? Jangan tinggalkan Allah. Dua, jangan lupakan Allah. Tiga, jangan akhirkan urusan Allah. Pertanyaan saya, kira-kira anak kelas 2 SMP, anak kelas 2 sanawiyah dikasih kalimat itu langsung ngerti atau belum ngerti? Langsung ngerti atau belum ngerti? Percis dengan apa yang saya rasakan. Ketika ayah saya nanya, ngerti apa enggak? Biar cepat saya jawab, ngerti. Biar cepat. Karena biasanya kalau kita ngomong sama orang tua pengennya cepat-cepat. Betul apa enggak? Saya jawab, ngerti. Tapi ayah saya lagi-lagi tahu apa perasaan seorang anak. Kata ayah saya, lah, nu bener, yang bener, ngerti apa enggak? Ente pak, enggak ngerti. Dijelasinlah tiga itu apa, kata ayah saya. Pertama, Hilman, jangan pernah tinggalkan Allah. Maksudnya apa? Jangan melakukan sesuatu yang mengundang bencinya Allah. Jangan mengundang sesuatu yang mengundang murkanya Allah. Apa diantaranya? Jangan bikin dosa. Jangan bikin salah. Kalau kamu bikin dosa, segera bertaubat sama Allah. Kalau kamu bikin salah, segera kamu minta maaf, minta ampun kepada Allah. Salah satunya, ini kata ayah saya, ridhonya Allah itu dititip dalam hidup kita pada 3 orang, katanya begitu. Satu, ridhonya anak tergantung ridhonya siapa? Orang tua. Yang kedua, ridhonya murid tergantung ridhonya siapa? Guru. Dan yang ketiga, jika nanti kamu menikah, kemudian kamu punya seorang istri, ridhonya istri itu ada pada ridhonya siapa? Suami. Berarti poinnya apa? Jadilah laki-laki yang tangguh, laki-laki yang hebat, jadilah laki-laki yang pejuang, yang semangat, yang mampu menjaga dirimu dari perbuatan yang tidak baik. Apa diantaranya? Jangan bikin dosa, jangan melakukan sesuatu yang haram sebelum kamu berhak melakukannya. Mungkin bahasa lain mah ulah pacaran, ulah bobogohan, mungkin begitu kalimatnya. Ngerti ya? Ngerti nggak Sunda? Ngerti nggak? Nah, kira-kira gitulah. Oke, saya bilang oke pak, ngerti. Yang kedua apa? Jangan lupakan Allah. Maksudnya apa? Hilman, nanti di pesantren Hilman akan belajar agama, khususnya Al-Quran. Iya ayah, iya pak. Kenapa? Pelajari Al-Quran, dekati Al-Quran, hafalin Al-Quran. Kenapa? Karena kemuliaanmu tergantung seberapa dekatmu dengan Al-Quran. Kenapa saya bilang? Kenapa ayah? Iya, kata ayah saya, karena apapun dan siapapun yang dekat dengan Al-Quran pasti mulia. Saya ulangi, apapun dan siapapun yang dekat dengan Al-Quran pasti, ayo kita buktikan sama-sama. Bulan yang ketika itu menjadi bulan pertama kali diturunkan Al-Quran, maka menjadi bulan yang paling mulia. Apa namanya? Ramadan. Malam yang ketika itu menjadi malam pertama diturunkan Al-Quran, maka menjadi malam yang paling mulia, bahkan lebih baik, lebih mulia daripada 1000 bulan. Apa namanya? Lailatul Qadar. Manusia yang kepadanya diberikan wahyu Al-Quran, maka menjadi manusia yang paling mulia di dunia. Siapa namanya? Rasulullah Muhammad SAW. Malaikat yang bertugas menyampaikan wahyu Al-Quran, maka menjadi pemimpinnya para malaikat. Siapa namanya? Malaikat Jibril alaihi salam. Kota yang di dalamnya menjadi tempat diturunkannya Al-Quran, maka menjadi 2 kota yang paling mulia di dunia. Apa namanya? Makkah dan Madinah. Kata ayah saya, Hilman, apapun dan siapapun yang dekat dengan Al-Quran maka pasti mulia. Jangan lupakan Allah. Maksudnya apa? Jangan jauh dari Al-Quran, karena Al-Quran itu petunjuk hidup. Dan yang ketiga, jangan akhirkan urusan Allah. Maksudnya apa?
Jangan akhirkan sholat. Apa? Jangan tinggalkan, lupakan, akhirkan sholat. Kenapa harus sholat? Karena sholat itu indikator kebaikan seseorang. Inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-sholat. Sesungguhnya perkara pertama yang akan dihisab nanti hari kiamat adalah sholat. Kata ayah saya, ngerti apa enggak? Saya bilang ngerti. Satu tadi apa? Jangan bikin dosa, sesuatu yang dibenci Allah. Dua, jangan lupakan Allah. Maksudnya apa? Dekati Al-Quran. Jangan akhirkan urusan Allah. Maksudnya apa? Jangan akhirkan sholat. Kata ayah saya, udah sekarang bajunya dimasukkan lagi ke tas. Kemudian Hilman pulang lagi ke pesantren. Jadi orang teh balik ngan ngadekeun ceramah ayah saya doang gitu. Saya teh pulang cuman dengerin nasihat ayah saya doang. Maka saya pulang ke pesantren. 5 bulan kemudian saya dipanggil sama kepala sekolah saya. Hilman, sini katanya. Iya, beresin baju kamu, masukin ke tas, suruh pulang ke rumah. Kan ngeus kamari. Naon balik deui saya bilang gitu. Buat apa balik lagi? Udah pulang aja. Maka dengan ketegaran hati saya pulanglah. Seakan-akan ya paling dengerin ceramah ayah saya lagi gitu. Ketika sampai ke rumah, saya kaget. Di rumah sudah banyak orang yang hadir di sana. Saya kemudian disambut oleh kakak saya, Iman, dipeluk. Kemudian kakak saya yang kedua dipeluk. Sampai kemudian saya bertemu dengan ibu saya. Ketika sampai saya ke rumah, saya kaget. Ternyata ayah saya sudah dipanggil usianya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ternyata 5 bulan yang lalu ketika ayah saya minta saya pulang, itu seakan-akan itu adalah wasiat yang terakhir dari ayah saya yang disampaikan kepada saya. Kemudian saya hampiri ibunda saya. Saya bilang sama ibu saya, Mama, setelah ayah meninggal, Hilman gak mau lagi ke pesantren. Hilman mau tinggal lagi sama mama aja di rumah. Saya mau tinggal di rumah saja. Kenapa? Sedih ditinggal orang yang paling kita sayang. Kenapa saya sedih? Ayah saya itu ngebela banget sama saya. Saya ngerasa banget ayah saya itu orang yang paling percaya sama saya, orang yang paling bangga sama saya. Waktu SD, Hilman tuh kalau sekolah nggak pinter-pinter banget sih, cuman kalau ranking 1 gitu, nggak pinter banget gitu. Jadi kalau ada pengumuman nih MC-nya, juara kelas, udah ayah saya udah pasti duduk di samping panggung karena pede banget anaknya pasti ranking 1. Satu kali pernah pas diumumin saya ranking 3, Hilman ranking 3, ayah saya ke depan, pasti salah itu katanya. Saking pedenya. Kalau lagi ngaji duduknya paling depan. Ketika ditanya, Pak katanya, nah sih lamun duduk suka paling hareup wae, kenapa paling depan terus? Apa kata ayah saya? Iya, saya pengen nanti dari anak saya ada yang jadi ustadz katanya. Jadi kalau ngaji itu pasti paling depan duduknya dan pasti paling terakhir pulangnya. Dia selalu takzim kepada guru-guru yang datang ke kampung karena dia pengen anaknya nanti ada yang jadi ustadz, ada yang jadi ulama, ada yang jadi orang besar. Maka ketika kehilangan ayah saya merasakan sakit sesakit-sakitnya. Kemudian saya bilang ke ibu saya, Mah, udah Iman di rumah saja, nggak usah ke pesantren. Apa kata ibu saya? Iman, kalau kamu di rumah jadi naon, mau jadi apa? Ingat nggak sama ayah kamu disuruh apa? Ingat, apa wasiatnya? 1, jangan tinggalkan Allah. 2, jangan lupakan Allah. 3, jangan akhirkan urusan Allah. Kalau di rumah Hilman nggak bisa belajar itu. Hilman harus ke pesantren, tapi janji ya, harus jadi anak yang soleh, harus jadi anak yang cerdas, harus jadi anak yang bertakwa, harus taat sama Allah, patuh sama guru, jadilah orang yang berhasil.
Mama sekarang sendirian harus cari uang, udah nggak ada ayah lagi. Maka saya lihat wajah ibu saya peluk wajah ibu saya bisikin di telinganya, "Ma, Hilman janji insya Allah satu saat nanti Hilman akan membanggakan mama, akan mengangkat keluarga kita jadi lebih baik." Singkat cerita, baliklah saya ke pesantren. Kelas 3 SMP saya lewati, masuk kelas 1 SMA, terulang kejadian yang sama. Saya dipanggil sama guru saya, "Hilman," "Iya." "Sini," katanya. "Iya, kamu disuruh pulang." Jadi kalau saya mendadak ada kabar tuh jadi suka trauma gitu, deg-degan gitu. Saya bilang, "Kemana?" "Tapi pulangnya jangan ke rumah," katanya, "tapi ke rumah sakit." Maka saya ke rumah sakit lah. Ketika sampai di rumah sakit, saya ketemu dengan kakak saya. Kata kakak saya, "Masuk ke dalam ruangan." Saya bertemu dengan ibu saya. Ternyata ada ibu saya di situ sedang terbaring karena kemarin ibu saya jatuh di kamar mandi, kemudian didiagnosa kata dokter stroke badannya. Maka saya bilang ke ibu saya, "Ma, kata Hilman juga apa? Coba kalau Hilman di rumah, Hilman bisa nungguin mama, Hilman bisa liatin mama, mama nggak mungkin jatuh di kamar mandi, Hilman bisa bareng mama." Saya bilang, "Maafin ya mah kalau kemudian Hilman nggak bisa nemenin mama dan seterusnya." Apa kata mama saya? "Iman," sambil terbata-bata bicaranya, "jangan sedih. Hilman balik ke pesantren, mama doain ya, setelah ini Hilman akan dapat kebaikan dari Allah." Maka saya bilang, "Baik mah." Saya kembalilah ke pesantren. Di pesantren 1 SMA ke depan saya terus meniti hari dalam kebaikan. Ada dulu acara mungkin kalau sekarang kayak Aresta begini ya. Saya ketika diminta siapa yang mau jadi ketua panitia, saya bilang saya jadi ketua panitia. Saat ada pemilihan ketua OSIS, ketua kalau kita dulu IPM, Ikatan Pelajar Muhammadiyah, saya bilang saya dipilih saya. Jadi pokoknya saya harus aktif. Karena saya bilang ke kepala sekolah saya, "Ibu saya sedang sakit, saya nggak bisa bayar sekolah, gimana caranya?" "Boleh, asalkan kamu berprestasi."